Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sanabai TV, senang sekali saya Tuku Tua masih dapat menemani Sanabai TV di program Terbaik Kehidupan Buket yang tentu menghadirkan sosok-sosok yang berprestasi dan patut kita ikuti untuk membanggakan orang tua, keluarga, agama, dan bangsa, yaitu di Ngota, Ngobrol Prestasi. Dan edisi kali ini Tuku bersama Ustadz dan adik cilik yang luar biasa memiliki prestasi yang membanggakan untuk kita bersama. Nah, namun terlebih dahulu kita bakal lebih berbincang ke Ustadz yang kita lihat ini masih muda, tapi udah banyak menghasilkan generasi-generasi luar biasa yang dididik ya. Dengan Ustadz siapa Ustadz? Ustadz Zuliono. Ustadz Zuliono. Iya. Usia berapa Ustadz? Usia 42. 42 Iya. tahun ya Ustadz ya. Oke. Ini kita ketahui Ustadz masih umur 42 ya, udah bisa mendidik anak-anak dengan baik, kemudian juga pengajaran agamanya tepat. Ini sebenarnya Ustadz ini lebih mendalami agama itu sejak kapan? Kami sejak lulus SMA. Nah, dulu ke pesantren. Nah, jadi mendalami pesantren di pesantren di Lampung itu. Pesantrennya namanya Nurul Iman. Dulu di pesantren di situ berlatihnya, menuntut ilmunya. Jadi banyak menuntut ilmu di situ dan akhirnya alhamdulillah ilmu yang didapat waktu main di pesantren itu bisa diterapkan kepada anak-anak sekarang. Oke, itu SMA ya? Iya, setelah lulus SMA. Lanjut ke pesantren, itu berapa lama pendidikan di pesantren? Sekitar 4 tahun. 4 tahun ya. Nah itu tanggapan orang tua pada saat itu gimana? Karena kita ketahui kan rata-rata hanya orang tua itu ya secara garis besar umum aja, tidak lebih mendalami. Bagaimana sikap antusias dari orang tua Ustadz pada saat itu yang memang Ustadz difokuskan untuk lebih mendalami agama Islam? Kalau orang tua sangat bangga sekali ya, karena orang tua itu merasa ketika anaknya belajar tentang agama, belajar mendalam tentang agama, itu akan menjadi ladang bagi mereka yang nantinya bisa memberikan amal jariah buat mereka yang nantinya bisa mengalir sampai ke mereka walaupun mereka sudah menikah. Makanya mereka antusias sekali ketika saya bersemangat belajar agama. Bangga ya? Ya, bangga sekali. Ya, selama 4 tahun di pesantren sampai saat ini, apakah sudah maksimal diberikan ilmu yang didapat dari pesantren? Kalau ilmu sebenarnya belum ada maksimalnya ya. Menuntut ilmu itu madal hayah selama hidup. Jadi kalau untuk maksimal kita belum cukup. Tapi kalau untuk istilahnya untuk bekal kita mendalami dalam kehidupan, insya Allah sudah memenuhi istilahnya kriteria untuk kita bisa menjalani kehidupan dalam sehari-hari. Oke, baik. Nah dari 2000 berapa itu Ustaz? Masuk ke pesantren? 2000 tahun 90, tahun 8, tahun 2000-an? 98 sekitar. 98. Oke. Ini sampai ke Bengkulu gimana ceritanya dari Lampung Ustaz? Dulu saya tadinya wira swasta sebelum gitu? mengajar. Tapi di Lampung dulu juga sempat membuka rumah Quran anak-anak. Nah, jadi ketika itu pindah ke Bengkulu karena istri bekerja di Bengkulu, PNS di Bengkulu di pertanian. Kemudian saya akhirnya yang bisa ikut saya pindah ke sini. Dan ternyata ketika di sini wira swasta, akhirnya ternyata ditawari mengajar Quran lagi. Jadi akhirnya saya semangat. Oke lah, kata istri juga, rundingan dengan istri, tidak apa-apa kalau mau jualannya tinggal aja nggak apa-apa. Jadi kami fokus lagi kembali mengajar Al-Quran karena memang tujuan kami kalau mengajar Al-Quran itu tadi amal jariah insya Allah kita dapatkan. Oke, luar biasa Ustaz. Selain untuk menambah bekal untuk di akhirat nanti, dan ternyata memang niat Ustadz yang dasarnya sudah pernah belajar di pesantren 4 tahun dapat realisasi kembali. Nah ini rintangannya gimana nih Ustadz, perjalanan dari Lampung ke sini yang akhirnya bisa berkesempatan menjadi pengajar, apalagi khusus di keagamaan Islam? Kalau rintangan sih sebenarnya tidak ada. Mungkin kalau ketika pengajarannya, ketika anak-anak itu memang namanya anak-anak kan memang agak sulit ketika mengajar anak-anak itu. Ada yang main sana, ada yang main sini, tapi memang kita harus bersabar karena kalau kita tujuannya memang untuk Allah, insya Allah akan dipermudah jalan untuk kita memberikan ilmu kepada anak-anak kita. Oke, baik. Nah untuk sampai ke Bengkulu mengajar itu khusus kelas berapa Ustaz? Pertama saya mengajar dulu di kelas 3. Kelas 3? Di kelas 3, di reguler. Tapi kalau yang ini kan anak ini di kelas tahfiz,
Kalau saya dulu mengajar di SDIT Generasi Robbani di kelas 3 pertama mengajar. Oke, baik. Sejauh ini dari kelas 3 udah diajarin, apakah ada target khusus dari Ustadz untuk memiliki anak-anak yang memang harus berhasil dalam wujud dari penerapan ilmu yang diberikan Ustadz kepada anak? Kalau untuk masalah hafalan Quran, kami mempunyai target minimal sehari itu 1 halaman. Mereka mendapatkan hafalan baru, baru ya, ziyadah itu mendapatkan 1 halaman minimal. Bahkan seperti Ananda Ibra ini bahkan bisa mencapai 1 lembar lebih terkadang sehari itu kalau pas belajarnya full. Tapi kemarin terbentur dengan COVID kemarin, jadi agak terbentur, jadi mungkin agak terhalang. Mungkin kalau tidak Ananda ini bisa jadi sudah selesai 30 juz. Tapi karena terbentur COVID, tidak ada pertemuan di sekolah, jadi akhirnya terbentur itu agak terhalang, itu mungkin kendala ketika mengajar. Kemudian kalau untuk targetan tahsin, kami itu mempunyai targetan kelas 1 itu sudah bisa membaca Al-Quran. Walaupun dengan terbata itu ya, bisa membaca Al-Quran walaupun dengan terbata, kelas 1. Baik, luar biasa Ustadz ya. Ternyata Ustadz ini, Sulyonon ini dari pembelajarannya pun pertama lebih mengutamakan kenyamanan ke siswa ya Ustadz ya. Jadi siswanya lebih tertarik dan betah untuk mendapatkan pembelajaran dari Ustadz Sulyonon. Oke, baik Sanabai TV, jangan kemana-mana, kita akan hadirkan Ustadz dan bocah cilik yang berprestasi ini di segmen berikutnya. Jangan kemana-mana, tetap di Ngobrol Prestasi.